Pernahkah kamu menatap langit malam dan merasa seolah-olah sedang dilihat balik? Bintang-bintang itu begitu jauh namun selalu hadir. Apa sebenarnya yang mereka coba katakan sejak ribuan tahun lalu? Apakah mereka hanya cahaya mati atau bagian dari pesan besar yang sedang kita coba pahami sejak awal sejarah manusia? Sebelum manusia mengenal huruf, sebelum ada matematika, sebelum lahirnya agama-agama besar, ada satu hal yang pasti dilihat oleh semua orang di bumi, yaitu langit malam. Dihiasi bintang, bulan, dan sesekali bintang jatuh atau komet. Langit adalah teka-teki pertama yang ingin dipecahkan oleh manusia. Pada masa-masa awal peradaban, manusia memandang langit sebagai petunjuk kehidupan. Mereka melihat bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat setiap hari. Bulan berubah bentuk dari sabit ke purnama dan kembali lagi. Bintang-bintang bergerak dengan pola yang sama tiap malam. Pengamatan ini bukan sekadar rasa takjub, ia menjadi dasar waktu, kalender, pertanian, navigasi, dan upacara keagamaan. Banyak kebudayaan kuno, dari Mesopotamia, Mesir, hingga peradaban suku Maya, menggunakan langit sebagai panduan spiritual dan praktis. Tetapi pada titik ini, astronomi belumlah menjadi ilmu. Ia lebih menyerupai kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun, diolah oleh para imam, raja, dan tetua suku. Dalam banyak kebudayaan, fenomena langit tidak hanya diamati tetapi juga diceritakan. Langit dijadikan layar tempat dewa-dewa bermain. Planet menjadi personifikasi dewa. Gerhana adalah simbol pertempuran surgawi. Dan komet seringkali dianggap sebagai pertanda bencana. Di Yunani kuno, misalnya, bintang-bintang dijadikan bagian dari mitos. Rasi Ora yang dikisahkan sebagai pemburu legendaris yang diangkat ke langit. Planet Mars dinamai dari dewa perang karena warna merahnya seperti darah. Demikian pula dalam budaya Nordik, Hindu, Tionghoa, dan lainnya, langit penuh dengan makna sakral dan cerita mitologis. Ilmu astronomi dalam fase ini belum dibedakan dari astrologi. Apa yang terjadi di langit dipercaya berkaitan langsung dengan nasib manusia di bumi. Posisi bintang bisa menentukan kapan seorang raja harus menikah, atau kapan pasukan harus berperang. Di satu sisi, ini menunjukkan pentingnya astronomi dalam kehidupan. Di sisi lain, inilah yang membuatnya rentan disalahartikan dan dikendalikan oleh kekuasaan. Transisi dari mitologi ke sains dimulai di Yunani kuno. Seilis dari Miletus adalah salah satu tokoh pertama yang mencoba menjelaskan fenomena langit secara rasional. Ia memprediksi gerhana matahari tanpa menyebutkan dewa-dewa. Anasimander mengusulkan bahwa bumi berbentuk silinder dan menggantung di angkasa. Pythagoras bahkan berpendapat bahwa bumi itu bulat, jauh sebelum itu bisa dibuktikan. Namun puncaknya adalah pada zaman Aristarchus dari Samos, yang pada abad ketiga sebelum Masehi berani mengusulkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Ini adalah awal dari model heliosentris. Sayangnya, gagasan ini ditolak oleh mayoritas ilmuwan sezamannya, terlalu bertentangan dengan kepercayaan umum dan penglihatan mata. Sebaliknya, Ptolemaios pada abad kedua M memperkuat pandangan geosentris bumi sebagai pusat alam semesta yang disusun dalam karyanya Almagest. Model ini, meskipun salah secara faktual, begitu canggih dan akurat dalam menjelaskan posisi benda langit hingga dipakai selama lebih dari 1000 tahun. Memasuki abad pertengahan, khususnya di Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh dominasi gereja. Model Ptolemaik yang geosentris sejalan dengan doktrin agama bahwa manusia dan bumi adalah pusat ciptaan Tuhan. Maka, segala ide yang bertentangan dengannya bukan hanya dianggap keliru tetapi juga berbahaya secara teologis. Disinilah konflik besar astronomi dimulai. Salah satu contoh paling tragis adalah Giordano Bruno. Ia bukan hanya mendukung gagasan bahwa bumi mengelilingi matahari, tapi juga meyakini bahwa alam semesta tak terbatas, dengan banyak bintang yang memiliki planet sendiri. Gagasan ini, yang hari ini terbukti secara ilmiah, pada saat itu dianggap heretik. Bruno dihukum mati oleh Inkuisisi Gereja Katolik dan dibakar hidup-hidup pada tahun 1600 di Roma. Tak lama setelah itu, muncul Galileo Galilei, yang dengan teleskop buatannya mengamati bintang, bulan, dan planet. Ia melihat bahwa bulan tidak rata,
bahwa Jupiter memiliki bulan sendiri yang kini dikenal sebagai satelit Galilean, dan bahwa Venus menunjukkan fase seperti bulan, bukti kuat bahwa Venus mengorbit matahari, bukan bumi. Semua ini menguatkan model heliosentris milik Copernicus. Namun, Galileo dituduh menyebarkan ajaran sesat. Ia diadili oleh pengadilan gereja dan dipaksa menarik kembali pernyataannya. Meskipun ia tidak dibunuh, Galileo dijatuhi tahanan rumah seumur hidup. Ia wafat dalam kesendirian, meski kebenaran yang ia bawa akhirnya diterima dunia. Revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan 18 membuka jalan bagi pemisahan antara astronomi sebagai ilmu dan astrologi sebagai kepercayaan. Tokoh seperti Johannes Kepler yang menemukan hukum gerak planet, Isaac Newton dengan hukum gravitasi universal, dan Edmund Halley yang memprediksi kemunculan komet mengubah astronomi dari sekadar pengamatan menjadi sains eksperimental dan matematis. Namun bayang-bayang mitologi dan tuduhan sihir masih menghantui. Bahkan dalam dunia Islam abad pertengahan, di mana astronomi berkembang pesat lewat tokoh seperti Al-Batani, Al-Sufi, dan Al-Tusi, ada masa-masa di mana sains dipandang sebagai sesuatu yang asing atau terlalu dekat dengan filsafat Yunani yang kafir. Kini, astronomi adalah cabang ilmu yang paling mendalam menyelami semesta. Kita tahu bahwa bumi hanyalah satu planet kecil di antara miliaran lainnya. Kita telah mengirim teleskop ke orbit dan robot ke planet lain. Kita bisa mempelajari asal-usul alam semesta, memetakan galaksi, bahkan menghitung umur bintang. Namun kita tak boleh lupa bahwa jalan menuju langit ini dibangun di atas penderitaan banyak jiwa yang berani melawan dogma demi menyuarakan kebenaran. Mereka yang dibakar, dibungkam, dan dipenjara bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka terlalu benar untuk zaman mereka. Ilmu astronomi adalah bukti bahwa manusia tidak puas hanya dengan menerima apa yang terlihat. Kita ingin tahu lebih dalam, lebih jauh, bahkan jika itu berarti harus mempertaruhkan nyawa. Sejarah astronomi bukan hanya kisah bintang dan planet, tapi juga kisah keberanian, ketakutan, dan tekad untuk mencari kebenaran dalam gelapnya langit malam.